kejar ke atas. Awas! Kepung istana agar dia tidak lari. Hei, lekas jaga sebelah dalam istana, hadang semua jalan. Paling perlu lindungi kamar-kamar Sri Baginda dan keluarganya. Ramailah pasukan pengawal itu berteriak-teriak dan bergerak kacau balau seperti serombongan semut diganggu sarangnya. Adapun 5 orang sakti itu, biar sudah amat tertinggal jauh, segera meloncat pula naik ke atas genteng melakukan pengejaran. Cara Han Han meloncat amat luar biasa karena dia menggunakan ilmunya gerak kilat, tubuhnya mencelat-celat ke atas sampai ke wuwungan. Tiba-tiba ia berhenti di atas wuwungan memandang terbelalak kepada seorang nenek dan seorang gadis cantik jelita yang berdiri tenang di situ. Melihat gadis itu dalam cuaca yang remang-remang, Han Han memekik girang. Lulu. Tubuhnya mencelat dan ia telah berada di depan gadis itu, terus dirangkulnya sambil mengeluh karena kelelahan. Lulu adikku. Lulu, syukur kau selamat. Kau ampunkanlah aku, Lulu. Saking girang hatinya, seperti dahulu, ia mencium pipi adiknya itu. Tidak tahu betapa gadis itu terbelalak dan mukanya menjadi merah sekali. Dapat dibayangkan betapa malu dan jengah rasa hati gadis ini yang bukan lain adalah Putri Nirahe sendiri yang disangka Lulu oleh Han Han. Memang ada persamaan pada wajah kedua orang gadis itu dan juga bentuk tubuh mereka sama. Maka tidak mengherankan apabila Han Han yang dalam keadaan lelah salah duga melihat Nirahe dalam cuaca remang-remang itu. Han Han berada dalam kegirangan luar biasa melihat adiknya selamat, maka ketika merangkul dan menciumnya, kegirangan membuat ia kehilangan kewaspadaannya. Dan tiba-tiba ia mengeluh. Tubuhnya menjadi lemas karena jalan darah di punggungnya telah tertotok. Totokan biasa saja kiranya tidak akan mempengaruhi tubuhnya yang dia lirisin kang amat kuat, akan tetapi sekali ini yang menotoknya adalah Nenek Maya. Maka ia terguling dan tahu-tahu telah dikempit oleh lengan kiri Nenek Maya. Pada saat itu, 5 orang sakti telah menyusul ke atas wuwungan. Nenek Maya yang mengempit tubuh Han Han, tersenyum mengejek dan berkata, "Dia sudah kutangkap, kalian mau apa?" 5 orang sakti itu telah mendengar bahwa di istana terdapat guru Putri Nirahe yang amat lihai. Akan tetapi karena belum pernah melihat nenek ini yang kehadirannya dirahasiakan, Toat Beng Ciu Sian Li yang berwatak angkuh segera menegur. "Siapakah kau?" Nirahe khawatir kalau gurunya yang memiliki wataan luar biasa itu menjadi mar, maka ia cepat maju dan berkata halus. "Harap Gowilo Ciampu suka mundur dan beristirahat. Karena pengacau telah dapat ditangkap oleh guru saya, dan akan kami periksa sendiri." Mendengar ini, Toat Beng Ciu Sian Li terkejut dan memandang tajam penuh perhatian kepada Nenek Maya. Ia merasa sudah pernah melihat nenek itu, akan tetapi tidak ingat lagi kapan dan di mana. Juga tokoh-tokoh lain ketika mendengar bahwa nenek yang agaknya dengan amat mudahnya menangkap Han Han yang tadi membuat mereka berlima kewalahan itu adalah guru Nirahe, cepat menjura dengan hormat. Mereka semua tahu akan kelihayan putri cantik itu. Kalau muridnya saja sudah demikian lihainya, apalagi gurunya. Nenek Maya sudah membalikan tubuhnya dan tanpa mengeluarkan ucapan sedikit pun ia telah meloncat turun mengempit tubuh Han Han, diikuti oleh Nirahe memasuki istana kembali melalui pintu belakang. 5 orang tokoh itu pun cepat turun dan kini pasukan pengawal sibuk merawat teman-teman yang terluka dalam pengeroyokan mereka terhadap Han Han tadi. Malam itu, suasana di sekeliling istana sunyi sepi. Akan tetapi di dalam kesunyian ini, penjagaan para pengawal diperkuat karena para komandan pengawal merasa khawatir kalau datang lagi pengacau yang berilmu tinggi. Seperti si pemuda buntung yang kini telah menjadi tawanan Putri Nirahe di dalam istana.
Setelah tertotok lemas dan dibawa oleh nenek sakti itu ke dalam istana, barulah Han Han dapat melihat wajah Putri Nirahai di bawah sinar lampu yang terang. Dan ia terkejut setengah mati ketika mendapat kenyataan bahwa gadis yang disangkanya Lulu, dirangkul dan dicium pipinya tadi ternyata sama sekali bukanlah Lulu, melainkan seorang gadis yang mirip Lulu dan cantik jelita sekali. Kekagetannya bertambah ketika ia melirik dan mengamati wajah nenek yang mengempitnya. Ia mengenal wajah ini yang biarpun sudah tua namun masih membayangkan kecantikan. Membayangkan raut muka yang mirip benar dengan putri jelita ini, mirip pula dengan Lulu, dan mirip dengan patung wanita di Pulau Les. Han Han terbelalak, kini ia kembali memandang Nirahai bukan main. Sekarang terasa benar olehnya kemiripan wajah gadis jelita ini dengan patung Putri Maya di Pulau Les. Han Han melongo, terpesona. Dan biarpun tubuhnya dikempit, pandang matanya seperti lekat pada wajah Putri Nirahai. Putri Maya membawa tubuh Han Han memasuki ruangan dalam yang luas di depan kamarnya. Kemudian sekali tangannya bergerak, Han Han telah dibebaskan totokannya dan tubuhnya telah dilempar ke atas lantai. Kemudian nenek sakti itu duduk di atas kursi, menyambar guci arak dan minum arak dari sebuah cawan perak. Adapun Putri Nirahai masih berdiri. Gadis ini memandang wajah Han Han penuh perhatian, memandang ke arah kaki dan alisnya yang bagus itu berkerut dalam kesangsian. Dan pertanyaan apakah pemuda ini benar-benar kakak Lulu yang bernama Han Han. Han Han meloncat bangun dan terhuyung karena tubuhnya masih terasa lemas. Bukan oleh bekas totokan yang telah dibebaskan, karena sinkangnya membuat ia dapat menguasai kembali jalan darahnya. Melainkan karena lelahnya setelah melakukan pertempuran yang berat tadi. Tiba-tiba Nenek Maya menggerakkan tangan dan tongkat butut Han Han yang tadi dia bawa pula melayang ke arah Han Han. Melayang seperti luncuran anak panah menuju ke dada pemuda buntung itu. Han Han cepat menyambarnya dan nenek itu kagum bukan main. Pemuda buntung ini benar-benar tidak mengecewakan menjadi murid atau ahli waris istana Pulau Les. Dengan tongkat di tangannya, Han Han dapat berdiri tegak dan ketika ia memandang Nirahai, putri ini pun sedang memandangnya penuh perhatian. Dua pasang mata bertemu pandang dan wajah Han Han menjadi merah sekali. Ia teringat betapa tadi ia merangkul dan mencium pipi yang halus kemerahan itu. Tak terasa lagi ia lalu berkata lirih menggagap. Maafkan kekurang ajaranku tadi, kukira engkau Lulu. Wajah putri yang berkulit halus putih kemerahan itu menjadi makin merah. Akan tetapi ia hanya mengangkat pundaknya lalu bertanya, suaranya dingin seolah-olah hal yang dihadapi dan ditanyakannya adalah urusan kecil. Apakah kau yang bernama Han Han, kakak angkat Lulu? Han Han mengangguk dan bertanya, di mana adikku? Dan engkau, tentu engkau inilah Putri Nirahai, bukan? Mengapa engkau menangkap adikku itu dan di mana dia? Kuharap kau suka membebaskannya. Kedatanganku ini bukan untuk mengacau, hanya untuk membebaskan adikku. Nirahai tersenyum mengejek. Tidak membikin kacau akan tetapi membunuh dan melukai banyak pengawal istana, menggegerkan istana. Bahkan pernah menjadi pembantu pemberontak di Sichuan. Tentang urusan Lulu, dia adalah sumoiku. Karena dia menyeleweng maka ku tangkap. Subo yang menangkapmu, maka terserah kepada Subo untuk mengadilimu. Subo, Teocu akan pergi sekarang mempersiapkan pertemuan penting itu. Mengenai orang buntung ini, terserah kepada Subo. Nenek Maya mengangguk. Sejak tadi nenek ini memandang Han Han penuh perhatian, lalu menggerakkan tangan menyuruh Putri Nirahai pergi. Setelah melontarkan kerling mata terakhir kepada Han Han, mulut yang manis itu menyimpulkan senyum. Nirahai lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Han Han kini menghadapi Nenek Maya, mereka saling pandang.
Dan Han Han menjadi makin yakin di dalam hatinya bahwa nenek ini tentulah wanita yang patungnya berada di Pulau Es. Suci dari gurunya yang telah membuntungi kaki gurunya itu. Dan betapa hebat persamaan putri cantik tadi dengan patung itu pula. Orang muda, engkaukah pemuda yang bersama muridku dulu tinggal bertahun-tahun di Pulau Es? Nenek Maya bertanya sambil memandang tajam. Karena kini tidak ragu lagi, Han Han lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata, "Benar, Subo, harap Subo memaafkan kelancangan Teocu yang telah membuat ribut di tempat ini. Teocu tidak tahu bahwa adik Teocu telah menjadi murid Subo, dan sesungguhnya Teocu hanya mengkhawatirkan keselamatan Lulu." Kau menyebut aku Subo, ibu guru, atas dasar apa? Tahukah engkau, siapa aku? Han Han teringat bahwa seperti juga Ku Xiao Bui, nenek buntung yang menjadi gurunya. Nenek Maya ini pun telah mengasingkan diri dan tidak pernah muncul di dunia ramai. Maka tentu saja nenek itu ingin sekali tahu bagaimana Han Han dapat mengenalnya. Maafkan Teocu kalau keliru. Subo adalah putri Maya, yang arcanya pernah Teocu lihat di dalam istana Pulau Es, bersama arca Subo Ku Xiao Bui dan Suhu Kam Han Ki. Ayah! Nenek itu terbelalak dan sepasang matanya berkilat-kilat. Di antara kami bertiga tidak mungkin ada yang meninggalkan nama di Pulau Es. Bagaimana engkau bisa mengenal nama-nama kami? Awas, sekali engkau berbohong, aku akan membunuhmu. Pandang mata, suara dan sikap nenek ini benar-benar membuat Han Han mengkirik. Betapa jauh bedanya nenek ini dengan gurunya si nenek buntung. Nenek ini memiliki kecantikan yang amat luar biasa, seperti bukan manusia. Akan tetapi di samping kecantikannya, juga memiliki watak yang mengerikan. Dan tentang kepandaian, tentu saja nenek ini memiliki kesaktian hebat. Hal ini dia tidak ragu-ragu lagi mengingat akan hebatnya kepandaian Ku Xiao Bui, nenek yang menjadi gurunya, yang kakinya dibuntungi oleh nenek Maya ini. Teocu tidak berani membohong. Tentu Subo telah mendengar penuturan adik Teocu tentang pengalaman kami berdua di Pulau Es. Teocu bersama Lulu memang tadinya tidak tahu sama sekali siapa adanya tiga arca yang berada di istana Pulau Es itu. Akan tetapi, Teocu telah berjumpa dengan Subo Ku Xiao Bui. Tiba-tiba Han Han menghentikan kata-katanya. Seluruh urat syaraf di tubuhnya menggetar. Dan hanya dengan kemauannya yang amat keras saja ia dapat memaksa dirinya untuk tinggal diam berlutut dan tidak melawan, mengelak maupun menangkis. Nenek itu telah mencelat ke dekatnya dan tahu-tahu jari tangan nenek itu telah menyentuh ubun-ubun kepalanya, siap untuk mencengkeram. Sedikit saja nenek itu menggunakan tenaganya mencengkeram, tentu kepalanya akan pecah. Orang muda, hati-hati kau, kalau bohong. Suara itu terdengar gemetar. Agaknya nenek Maya ini terharu dan terkejut mendengar bahwa suaminya itu masih hidup. Teocu bersumpah tidak bohong, Subo. Teocu ditangkap dan kaki Teocu dibuntungi oleh Toat Beng Chiu Sian Li sebagai hukuman. Teocu terjerumus ke dalam jurang, hanyut di sungai dan ketika Teocu berhasil mendarat, Teocu bertemu dengan Subo Ku Xiao Bui. Maka Teocu lalu memberi kantung surat, yaitu peninggalan Suhu Kam Han Ki yang Teocu bawa dari Pulau Es untuk Teocu sampaikan kepada orang yang berhak. Dan ternyata surat-surat itu memang ditujukan oleh Suhu kepada Subo Ku Xiao Bui. Kembali Han Han menghentikan kata-katanya karena nenek itu mengeluh lalu terhuyung-huyung ke belakang dan menjatuhkan lagi dirinya di atas kursi. Wajahnya yang dahulu di waktu mudanya tentu amat cantik itu pucat sekarang. Teruskan, apa isi surat-suratnya itu? Diam-diam Han Han berpikir.
Biarpun nenek buntungku Xiao Wubowi tidak mau menceritakan pengalaman-pengalaman mereka bertiga di waktu muda ketika mereka berada di Pulau Es, namun ia dapat menduga bahwa tentu terjadi perebutan cinta antara nenek Maya dan nenekku Xiao Wubowi. Dan kemudian, melihat sikap nenekku Xiao Wubowi ketika membaca surat-surat itu, jelaslah bahwa sesungguhnya Kuai Lo Jin hanya mencintaku Xiao Wubowi seorang. Akan tetapi, kalau ia kemukakan hal ini, bukankah berarti ia akan menyakiti hati nenek Maya? Dia menjadi tidak tega, bahkan diam-diam Han merasa kasihan kepada nenek Maya. Dia sendiri dahulu terpesona oleh arca nenek Maya di waktu muda, demikian cantik jelitanya, seperti bidadari. Dan baru melihat arcanya saja jantung sudah berdebar. Tadi pun ketika ia melihat putri Nirahai yang mirip dengan arca itu, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Betapa mungkin ia dapat menyakiti hati nenek itu? Akan tetapi, kalau dia tidak berterus terang, nenek ini yang berwatak luar biasa tentu akan menjadi marah dan akibatnya tak dapat ia kira-kirakan, yang jelas ia tentu terancam bahaya maut. Teocu tidak berani membuka surat-surat itu, Subo. Biarpun Teocu hanya mengetahui Subo bertiga dari arca-arca yang berada di Pulau Es, namun tentu saja Subo bertiga telah Teocu anggap sebagai penghuni-penghuni istana Pulau Es. Dengan demikian menjadi pula guru-guru Teocu. Mana berani Teocu membaca surat suhu Kuai Lo Jin? Teocu hanya membawanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dan ternyata memang surat-surat itu ditujukan kepada Suboku Xiao Wubowi. Kembali terdengar keluhan dari dada nenek itu, keluhan yang membayangkan kehancuran hati. Kemudian nenek Maya dapat menguasai dirinya kembali dan bertanya, suaranya menggetar. Ceritakan, bagaimana sikap Sumdoi setelah membaca surat dari Su Heng itu? Di dalam lubuk hatinya, Han sudah dapat menduga apakah yang dahulu terjadi antara tiga orang gurunya, penghuni-penghuni Pulau Es yang aneh itu. Sebaliknya bagi yang berkepentingan sendiri harus mengetahui hal sebenarnya, baik manis maupun pahit, agar tidak selalu menjadi keraguan dan menimbulkan pertikaian. Nenek Maya ini tentu selalu menyangka bahwa Kuai Lo Jin mencintanya, maka dahulu telah terjadi pertentangan antara dia dan sumbainya. Suboku Xiao Wubowi setelah membaca surat-surat itu lalu menangis dan mengatakan mengapa dahulu Suhu tidak berterus terang menyatakan mencinta Subo seorang. Sehingga tidak terjadi pembuntungan kakinya. Surat-surat itu adalah surat-surat pernyataan cinta. Tiba-tiba nenek Maya menjerit lirih dan menangis tersedu-sedu. Melihat ini, Han menjadi kasihan sekali. Betapa mungkin seorang wanita yang dahulunya tentu amat cantik jelita seperti bidadari mengalami penderitaan karena cinta. Pemuda itu teringat akan syair yang diukir di dinding istana Pulau Es, dan dalam keadaan penuh haru dan setengah sadar itu Han lalu mengucapkan syair dengan suara penuh perasaan. Betapa ingin mata memandang mesra. Betapa ingin jari tangan membelai sayang. Betapa ingin hati menjeritkan cinta. Namun Xiansu berkata, bebaskan dirimu dari ikatan nafsu. Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita? Tanpa adanya perpaduan im dan yang dunia takkan pernah tercipta. Betapapun juga, cinta segitiga tak membahagiakan. Menyenangkan yang satu, menyusahkan yang lain. Akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan. Ikatan persaudaraan dilupakan. Akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara. Kesimpulan, benarlah pesan Xiansu bahwa sengsaralah buah daripada nafsu. Nenek Maya yang tadinya membelalakan matanya yang basah itu, memandang dengan bengis dan penuh nafsu membunuh. Ketika mendengarkan syair ini, makin lama makin terbelalak dan wajahnya tidak bengis lagi melainkan penuh keheranan dan keharuan. Kemudian dengan suara serak ia berkata, orang muda,
Apa maksudmu dengan syair itu? Maaf, Subo. Saking terharu hati Tecu, maka Tecu teringat akan syair yang diukir pada dinding istana Pulau Es. Dan menurut Suboku Xiao Bui, agaknya syair itu diukir oleh Suhu Kuai Lojin. Kembali Nenek Maya mengeluh dan menutupkan kedua telapak tangannya pada mukanya. Ah, kasihan sekali Suheng, biarpun mencinta Sumoy, ternyata tidak mau mengaku karena tidak suka menghancurkan hatiku. Orang muda, engkau tentu telah digembeleng olehku Sumoy, bukan? Cara engkau meloncat-loncat itu. Benar, Subo. Sesungguhnya lah karena mengingat bahwa Tecu memang sudah menjadi murid Suhu dan Subo berdua. Dan agaknya melihat kaki Tecu yang buntung, maka Suboku Xiao Bui lalu mengajar Tecu beberapa lamanya. Bagus, karena itu maka engkau tidak kubunuh sekarang. Dalam cinta mungkin aku telah kalah oleh Sumoy, akan tetapi dalam ilmu silat, aku tidak mau kalah. Sumoy telah menurunkan ilmu silat ciptaannya yang baru kepadamu, dan aku akan menurunkan kepandaianku kepada muridku Nirahai. Kita sama lihat saja kelak siapa yang lebih unggul. Aku menitipkan nyawa kepadamu, kelak Nirahai muridkulah yang akan mengambil nyawamu sekalian membuktikan bahwa ilmuku masih lebih tinggi daripada ilmu Sumoy. Dan pergilah sebelum aku menyesal akan keputusanku ini. Han bukan seorang penakut. Kalau hanya menghadapi ancaman maut saja, dia sudah berkali-kali mengalaminya. Kedatangannya untuk mencari Lulu adiknya, tentu saja ia tidak akan mudah diusir pergi dengan ancaman sebelum ia berhasil mendapatkan adiknya. Atau setidaknya mengetahui apa yang terjadi dengan adiknya. Maaf, Subo. Tentu saja Tecu akan mentaati semua perintah Subo, akan tetapi terlebih dahulu Tecu harus dapat menemukan Lulu, adik Tecu dan membebaskannya. Nenek Maya menyusut air matanya dan memandang pemuda berkaki buntung itu. Biarpun hatinya masih merasa panas terhadap Sumoynya, namun diam-diam ia merasa kagum kepada pemuda ini. Memang hanya muridnya Nirahai itulah yang agaknya merupakan satu-satunya orang yang akan dapat menandingi pemuda hebat ini. Muridnya itu mempunyai kecerdikan luar biasa, bakat yang amat hebat dan kekerasan hati yang sukar dicari keduanya. Betapapun juga, timbul keraguan hatinya apakah Nirahai akan mampu menandingi pemuda ini. Dan ia berjanji di dalam hati untuk menurunkan semua ilmunya yang paling ampuh kepada muridnya itu. Pendeknya, Nirahai tidak boleh kalah oleh muridku Xiao Bui. Bocah keras kepala, Lulu adalah muridku, siapakah yang akan mengganggunya? Dia memang ditangkap oleh sucinya karena dia menyeleweng, akan tetapi kini dia telah melarikan diri ketika murid-murid Mabin Lomo menyerbu tahanan. Entah kemana perginya bocah yang suka menimbulkan kekacauan itu, aku tidak tahu. Han terkejut bukan main. Murid-murid Mabin Lomo. Bagaimana, apa maksud Subo? Nenek itu tersenyum dingin dan Han kagum melihat betapa nenek itu ternyata masih mempunyai gigi yang berderet lengkap dan kuat. Siapa tahu dan siapa peduli? Murid-murid si muka kuda itu memberontak terhadap guru mereka, dan melihat macamnya Mabin Lomo, jelas bahwa murid-muridnya tentu lebih baik daripada dia. Kalau aku turun tangan, apa yang dapat dilakukan mereka? Aku tidak peduli, dan karena Lulu hanya akan mereka bebaskan dan tidak diganggu, aku tidak peduli. Bocah itu sudah banyak bikin pusing. Sekarang pergi entah kemana, kau cari sendiri. Dan sekarang pergilah dan kalau kau masih tidak taat, kuanggap kau menantangku. Han menjadi girang akan tetapi juga bingung. Dia percaya penuh kepada Nenek Maya, seorang berkepandaian tinggi luar biasa dan berwatak angkuh, tentu tidak sudi membohong. Yang penting baginya, Lulu sudah bebas dan perkara mencarinya adalah urusannya sendiri. Maka ia cepat memberi hormat,
Kemudian tubuhnya mencelat pergi dari tempat itu. Sengaja ia mengerahkan tenaga menggunakan kepandaiannya yang ia dapat dari Ku Xiao Bui, maka gerakannya pun cepat seolah-olah ia pandai menghilang dan lenyap dalam sekejap mata dari depan Nenek Maya. Melihat ini, Nenek Maya menghela napas panjang penuh kagum. Biarpun Han Han dapat mempercayai keterangan Nenek Maya bahwa adiknya telah terbebas dari dalam tahanan ketika murid-murid Mabin Lomo menyerbu tahanan, namun ia masih tidak tergesa-gesa meninggalkan kota raja dan melakukan penyelidikan dengan bertanya-tanya tentang peristiwa itu. Tentu saja berita penyerbuan itu menggegerkan kota raja dan hampir setiap orang yang ditanyainya dapat menceritakannya. Akan tetapi, seperti biasa berita yang merupakan berita angin dari mulut ke mulut, setiap orang mempunyai cerita yang berbeda. Dan tidak seorang pun di antara mereka dapat memberitahukan secara jelas, juga tidak ada yang tahu kemana perginya Lulu yang ikut pula melarikan diri dari tahanan bersama para tahanan lain ketika murid-murid Inko San, Lembah Awan, itu datang menyerbu. Han Han menjadi bingung dan tidak mengerti kalau ia teringat akan adiknya. Bukankah menurut keterangan Lau Sin Lian, adiknya itu telah menjadi anak angkat mendiang Lau Pangcu dan telah memihak para pejuang? Akan tetapi dia berjumpa dengan Lulu di Sichuan sebagai seorang pemimpin pasukan Manchu. Kemudian mendengar Lulu ditangkap oleh Putri Nirahai dan menjadi tawanan, sekarang ditolong oleh murid-murid Inko San. Sebenarnya, di pihak manakah Lulu berdiri? Benar-benar membingungkan dan mau tidak mau Han Han tersenyum sendiri kalau mengingat ucapan Nenek Maya bahwa Lulu sudah banyak membikin pusing. Benar-benar anak nakal adiknya itu. Akan tetapi senyumnya lenyap terganti awan duka kalau ia teringat akan pertemuannya yang terakhir dengan Lulu. Adiknya itu tentu membencinya. Lulu, aku harus dapat menemukanmu dan memberi penjelasan. Minta maaf, demikian jerit hatinya dan pemuda ini mengambil keputusan untuk pergi menyelidik ke Inko San, di pegunungan Tai Heng San. Adiknya dibebaskan oleh murid-murid Mabin Lomo dan dia sendiri tidak tahu mengapa murid-murid Mabin Lomo menyerbu istana. Sedangkan guru mereka sendiri berada di istana membantu kerajaan Manchu. Satu-satunya jalan untuk membongkar rahasia ini dan bertanya kepada bekas Suheng dan suci-sucinya itu di mana adanya Lulu, hanya pergi mengunjungi mereka. Selain hendak mencari Lulu atau kalau adiknya tidak berada di sana, bertanya kepada mereka kemana perginya adiknya. Juga Han Han ingin mengunjungi kuburan kakeknya, yaitu Jaya Huasian Sumahoat dan ingin menyelidik tentang riwayat nenek moyangnya. Hidupnya selalu dirundung malang, dimusuhi sana-sini, selalu sengsara dan menderita tekanan batin. Agaknya hal ini semua terjadi karena darah keturunannya. Hidupnya seperti hukuman, dan agaknya memang hukuman karena dosa-dosa nenek moyangnya. Di sepanjang perjalanannya yang jauh itu, Han Han selalu merasa hatinya tertindih kedukaan. Kalau ia renungkan dan ingat-ingat, apalagi di waktu ia menghentikan perjalanan karena malam gelap dan ia duduk mengasut di bawah pohon, terbayanglah di depan matanya wajah Kim Chu yang berkepala gundul dan sinar matanya penuh duka. Terganti wajah Lu Soan Li yang telah mengorbankan nyawa untuknya. Kemudian bermunculan wajah Lau Sin Lian, Tan Hian Cheng, di antara bayangan wajah Lulu dan yang terakhir Putri Nirahai, diam-diam ia mengeluh. Mengapa Kim Chu dan Soan Li berkorban untuknya? Mengapa mencintanya? Dan Hian Cheng, dia, seorang yang buntung, yang tidak patut mendampingi gadis-gadis cantik jelita itu. Mengapa justru dia yang mereka cinta? Bukankah hal ini merupakan hukuman baginya, hukuman karena dosa-dosa nenek moyangnya? Terutama sekali kakeknya, Jaya Huasian Sumahoat? Han Han mengeluh di dalam hatinya. Mengapa dia, yang sudah terang merupakan seorang pemuda berkaki buntung,
bercacat sehingga tidak patut mendampingi seorang wanita. Apalagi gadis-gadis cantik seperti mereka itu, kini selalu mengenangkan mereka? Tidak, tidak boleh sama sekali. Apakah hal ini pun merupakan penyakit baginya, penyakit turunan sehingga ia tidak pernah mampu mengusir bayangan wanita-wanita cantik itu? Apakah dia pun termasuk seorang yang memiliki darah kakeknya, darah seorang pria yang mata keranjang? Kembali Han Han mengeluh panjang dan menyandarkan tubuhnya pada batang pohon, berusaha untuk melupakan semua itu dan untuk tidur. Dia harus menggunakan kekuatan kemauannya untuk melupakan bayangan-bayangan wajah ayu itu, kecuali bayangan wajah Hulu, adiknya. Tentu saja pemuda yang bernasih malang ini tidak tahu bahwa dia sama sekali bukan menderita penyakit, bukan pula mata keranjang, melainkan dia pun seorang manusia biasa. Karena usianya sudah dewasa, tentu saja daya tarik lawan kelamin makin kuat dan tanpa disadarinya, berahinya terhadap wanita pun makin menguat. Hal ini adalah wajar dan bahkan sudah semestinya demikian. Hanya karena pemuda ini telah mengalami hal-hal yang melukai hatinya melihat pengorbanan Kim Chu dan Soan Li untuk dirinya, ditambah pengetahuan bahwa kakeknya seorang penjahat cabul pemerkosa wanita. Maka ia mengekang rasa tertarik terhadap wanita ini yang dianggapnya sebagai semacam penyakit dan ia menyalahkan darah keturunannya. Ketika ia tiba di lereng pegunungan Tai Heng San, Han Han memandang sekeliling dan menghirup hawa segar. Hatinya agak terharu mengingat betapa dahulu, 10 tahun lebih yang lalu, ia tinggal di daerah ini sebagai murid In Kok San. Teringatlah ia akan Kim Chu yang semenjak menjadi saudara seperguruan, selalu bersikap amat baik terhadapnya. Memang belum lama ini dia kembali ke In Kok San, akan tetapi sebagai tawanan Toat Beng Chiu Sian Li sampai kakinya dibuntungi. Dan dalam keadaan seperti itu ia tidak dapat menikmati keindahan alam dan tidak terkenang akan masa kanak-kanak dahulu. Kini ia berdiri termenung dan barulah ia sadar kembali ketika ia mendengar gerakan kaki manusia. Ketika ia menengok, ia melihat 2 orang laki-laki menggotong sebuah joli yang tertutup tirai sutera. Cepat Han Han menyelinap ke belakang pohon karena ia melihat berkelebatnya bayangan 4 orang yang bergerak cepat sekali. Seolah-olah mempunyai niat buruk terhadap joli yang digotong oleh 2 orang itu. Setelah joli yang digotong lewat dan 4 bayangan itu dekat, Han Han makin tertarik. Ia mengenal 4 orang pemuda tampan itu. Mereka adalah bekas-bekas Suh Engnya, murid-murid Ma Bin Lomo atau murid-murid In Kok San. Mau apakah mereka mengikuti joli sambil bersembunyi dan siapa pula yang duduk di dalam joli? Tadinya, melihat sikap mereka yang mengancam, ingin Han Han memperingatkan orang yang duduk di dalam joli. Akan tetapi ia segera menekan kehendak hati ini dengan kesadaran betapa ia selalu mendatangkan salah paham dan keributan setiap kali turun tangan. Dia tidak akan mencampuri urusan yang belum diketahuinya benar. Maka Han Han hanya menyelinap dan mengikuti 4 orang pemuda itu sambil bersembunyi. Menggunakan kepandaiannya mencelat ke tempat-tempat tersembunyi sambil mengintai. Agaknya 2 orang penggotong joli itu hanyalah memiliki tenaga kasar saja, hanya kuat untuk menggotong joli dan melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi tidak memiliki kepandaian. Buktinya, mereka berdua ini sama sekali tidak tahu bahwa ada 4 orang yang kini membayangi dari dekat. Kini 4 orang murid In Kok San itu bergerombol di balik semak-semak, berbisik-bisik kemudian mereka mengayun tangan ke arah joli. Han Han terkejut sekali melihat sinar-sinar terang menyambar ke arah joli. Kiranya mereka itu telah menyerang joli dengan senjata-senjata rahasia. Jarum, piau, dan uang logam beterbangan dengan jitu menyambar dan menerobos tirai sutera joli. Han Han membuka mata lebar-lebar karena tidak terdengar apa-apa dari dalam joli.
Bahkan beberapa detik, senjata-senjata kecil itu berterbangan menyambar dari dalam Joli, kembali kepada 4 orang penyerangnya secara cepat sekali. Jauh lebih cepat dan kuat luncurannya daripada sambitan 4 orang murid Inko San tadi. Han Han kagum dan juga merasa geli hatinya menyaksikan betapa 4 orang itu berseru kaget dan kacau balau mengelak dari sambaran senjata-senjata rahasia mereka sendiri. Sedangkan 2 orang penggotong Joli itu agaknya tidak tahu apa yang terjadi dan terus melangkah maju menggotong Joli. 4 orang murid Inko San itu agaknya penasaran dan marah sekali. Mereka berempat lalu melompat keluar dari balik semak-semak, dan mencabut senjata sambil berseru keras. Mereka berempat itu menerjang ke arah Joli. 2 batang pedang dan 2 batang golok menyambar dan menusuk ke arah tirai sutera Joli itu. Terdengar kain robek ketika 4 batang senjata runcing dan tajam itu menembus tirai menusuk ke dalam Joli. 2 orang penggotongnya baru kaget, melepaskan Joli dan menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya hati 4 orang murid Inko San itu ketika senjata mereka memasuki Joli yang kosong. Hanya Han Han yang melihat betapa ada bayangan berkelebat cepat sekali keluar dari Joli dari sebelah sana. Dan bayangan itu kini telah meloncat dan berdiri di atas cabang pohon sambil tersenyum mengejek. Ketika ia memandang, kiranya bayangan itu bukan lain adalah Putri Nirahai yang cantik jelita. Kekaguman Han Han makin meningkat. Dapat menangkap serangan MG, senjata gelap, dari dalam Joli dan mengembalikannya tanpa membuka tirai sudah merupakan kepandaian luar biasa. Kini dapat menghindarkan diri dari serangan dengan cara secepat itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi. 4 orang muda itu adalah murid-murid Mabin Lomo yang tentu saja bukan merupakan jago-jago muda sembarangan. Namun mereka kini berdiri bingung dan barulah mereka menggerakkan senjata dibarengi meluncurnya tubuh wanita jelita itu dari atas pohon menyambar ke arah mereka. Terang-terang. 2 batang pedang itu terlempar ke kanan kiri, disusul robohnya 4 orang muda itu dalam keadaan tertotok lemas dan rebah di atas tanah. Hanya mata mereka saja yang mampu memandang melotot penuh kebencian kepada Nirahai yang tersenyum lebar. Untung bagi kalian bahwa aku datang membawa tugas perdamaian dan persahabatan. Kalau tidak, apakah kalian dapat mengharap masih dapat hidup di saat ini? Setelah berkata demikian, Nirahai memasuki Jolinya yang sudah robek-robek tirainya itu, memberi isyarat kepada 2 orang penggotongnya. 2 orang itu bergegas menggotong Joli dan cepat-cepat pergi dari situ. Sedangkan dari balik tirai sutera yang robek-robek itu, Han Han dapat melihat wajah cantik jelita itu mengerling ke arah 4 orang murid Inko San sambil tersenyum manis. Bukan main, pikir Han Han. Putri itu benar-benar memiliki kepandaian yang hebat sekali. Lebih hebat daripada kepandaian datuk-datuk yang pernah ia lawan. Tentu akan merupakan lawan yang amat tangguh. Ia kagum akan kecantikannya yang mempesonakan, akan persamaannya dengan patung Putri Maya di Pulau Les. Akan kepandaiannya yang hebat dan akan sikapnya yang angkuh dan agung terhadap 4 orang murid Inko San yang sudah jelas menyerang dengan maksud membunuhnya tadi. Dengan tenang Han Han lalu menghampiri 4 orang murid Inko San yang masih rebah tak berdaya di atas tanah. Mereka itu memandang terbelalak ketika mengenal Han Han. Pemuda berkaki buntung ini lalu menggerakkan tongkatnya. 4 kali tongkatnya bergerak menotok dan ia telah berhasil membebaskan 4 orang muda itu yang cepat meloncat bangun dan berdiri di depan Han Han. Engkau, Han Han Sute. Seorang di antara mereka yang bernama Sang Biao berkata. Han Han mengangguk. Mengapa kalian menyerang dia? 4 orang itu memandang ke arah perginya Joli itu dan Sang Biao berseru marah.
Iblis betina itu sungguh lihai. Dialah biang keladi segala kesengsaraan. Kemudian ia menoleh kepada Han Han. Kami sudah mendengar bahwa engkau sekarang menjadi seorang yang memiliki kepandaian tinggi, Sute. Marilah kau bantu kami membunuh iblis betina itu. Han Han tersenyum dan menggeleng kepala.